Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Wa itta'adana rabbakum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia yang tidak terbatas sehingga kita masih dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amal dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan memberkahi setiap langkah kita dan Allah menerima amal-amal kita dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita senantiasa haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaat beliau dan kita bisa bersama beliau dengan para sahabat-sahabat beliau. Pada kesempatan kali ini akan kami kisahkan salah satu sahabat beliau yang tidak begitu populer di antara kalangan sahabat-sahabatnya yang lain. Bahkan mungkin teman-teman juga jarang mendengar nama ini. Sahabat yang satu ini namanya adalah Julaibib. Memang sahabat ini tidak begitu populer namanya. Wajahnya pun tidak tampan dan secara ekonomi ia juga tidak kaya. Namun ia dipilih Allah untuk menikah dengan bidadari. Kenapa bisa seperti itu? Pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada salah seorang sahabat, "Aku mau melamar putrimu, apakah engkau setuju?" Siapa sih orang yang tidak mau putrinya dinikahi Rasulullah? Bahkan kata Syekh Muhammad Al-Mushri dalam buku Sirah Sahabat yang berjudul Ashabur Rasul, sebelum menikahkan putrinya, para sahabat menghadap Rasulullah dengan harapan siapa tahu Rasulullah berkenan menikahinya. Jawab sahabat yang tadi, "Tentu ya Rasulullah, dengan senang hati kami mau menerimanya." Kemudian Rasulullah menimpali, "Tapi aku melamar putrimu bukan untukku." "Untuk siapa ya Rasulullah?" Sahabat itu mulai kepikiran, jika bukan untuk Rasulullah, lalu untuk siapa? Kalau bukan sahabat ternama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Ali, pasti banyak ayah yang senang putrinya menjadi istri sahabat Nabi yang terbaik. Kalau untuk Abdurrahman bin Auf, pasti banyak juga ayah yang senang putrinya menjadi istri sahabat ternama dan juga kaya raya. "Aku melamar menikahkan putrimu dengan sahabatku Julaibib," jawab Rasulullah. Laki-laki itu tidak langsung menjawabnya. Kebetulan ia sudah tahu tentang Julaibib, seorang sahabat yang tidak punya banyak harta dan wajah juga tidak tampan. "Kalau begitu, aku akan musyawarahkan dulu dengan keluargaku ya Rasulullah." Kemudian sampainya di rumah, sahabat ini bercerita kepada istrinya, "Wahai istriku, Rasulullah melamar putri kita. Alhamdulillah, betapa beruntungnya kita, suamiku. Tapi bukan untuk beliau. Lalu untuk siapa?" tanya istrinya. "Untuk Julaibib." "Kalau untuk Julaibib, aku tidak akan menikahkan putri kita." Sang ibu mengkhawatirkan masa depan putrinya, kekhawatiran yang wajar bagi orang tua. Putrinya yang sangat cantik harus menikah dengan laki-laki yang tidak tampan dan tidak punya harta. Wajar ia khawatir dan tidak menyetujuinya. Kemudian dari dalam bilik rumah, "Ayah, ibu, apa yang kalian katakan? Apakah kalian akan menolak pinangan Rasulullah?" Putrinya yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka keluar dari kamarnya. "Tapi bukan untuk Rasulullah, nak, untuk Julaibib. Jika Rasulullah yang melamar, apakah ayah dan ibu akan menolak? Aku sekali-kali tidak akan menolaknya. Aku yakin Rasulullah tidak akan membuat kita sengsara." Jawaban tegas gadis itu meluluhkan hati ayah bundanya. Akhirnya pernikahan pun dilangsungkan. Di malam harinya, sebelum Julaibib menikmati malam pertama dengan istrinya yang cantik dan cerita itu, seruan jihad oleh sahabat menggema. "Wahai para penunggang kuda, siapkan kuda kalian. Malam ini ada perang fisabilillah. Wahai para pemanah, siapkan panah kalian. Malam ini ada perang fisabilillah." Mendengar seruan itu, Julaibib pun langsung bergegas. Ia segera keluar rumah menyongsong panggilan jihad. Dia tidak banyak alasan karena uzur, sedang menikmati malam pertama atau yang lainnya. Dia langsung bergegas untuk mengambil pedang dan senjatanya. Ketika perang selesai, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang sedang mengevakuasi mujahid-mujahid yang terluka dan para syuhada, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah, semua sudah kita temukan." "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya dua kali oleh Rasulullah. "Tidak ya Rasulullah, semua pasukan sudah kembali, yang syahid sudah kita temukan." "Apa kalian kehilangan seseorang?" Pertanyaan itu sampai diulang 3 kali. "Aku kehilangan Julaibib," kata Rasulullah. Mereka tidak terpikirkan nama itu. Setelah disebut oleh Rasulullah, mereka baru mencarinya dan mendapatkan Julaibib telah syahid.
Di sekitar jasadnya ada 7 mayat musuh. Para sahabat mendapatkan kesimpulan bahwa Julaibib syahid setelah membunuh 7 tentara kafir tersebut. Masya Allah. Lalu Rasulullah pun membopong jasad Julaibib dengan kedua tangan beliau. Ketika memakamkan, Rasulullah juga memasukkan jasadnya ke makam. Kata Rasulullah, Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Julaibib. Rasulullah mengulangi kalimat itu 2 kali, membuat banyak sahabat iri. Ternyata kedudukan Julaibib sangat istimewa di hadapan Rasulullah. Ia mati syahid dan dinyatakan bagian dari Rasulullah, yang tentu saja mendapat keutamaan besar, termasuk dinikahkan dengan bidadari. Kisah Julaibib ini setidaknya memberikan kita ibrah atau nasihat untuk kita. Yang pertama, Allah tidak memandang fisik dan harta, namun Allah memandang amal dan hati. Julaibib tidak tampan, juga tidak kaya, namun ia mulia dalam penilaian Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena amal dan hatinya. Ia sahabat yang selalu berusaha membersamai Rasulullah dan membaktikan dirinya untuk Islam. Ketika seruan jihad datang, ia segera bergegas untuk menyambutnya, tanpa menunda, tanpa banyak alasan. Bahkan saat malam pertama yang umumnya akan menjadi alasan ujur dari jihad, ia tetap segera berangkat ke medan jihad. Ia tinggalkan kesenangan duniawi menuju perintah Allah yang hakikatnya adalah jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha yanzuru illa subarikum wa umwalikum wa alakina yanzuru illa qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kalian, namun Allah memandang hati dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Ibrah yang kedua, Julaibib dan istrinya bergegas memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Kisah ini mengajarkan kita untuk bergegas memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, tidak menunda-nunda dan juga tidak mencari-cari pilihan lain ketika ada ketetapannya. Istri Julaibib mencontohkan itu, meski calon suaminya tidak tampan dan tidak kaya, yang bahkan orang tuanya ragu apakah ia akan bahagia hidup bersama suami seperti itu. Ia langsung menerima karena yang melamarkannya adalah Rasulullah SAW. Demikian pula Julaibib, begitu ada suruhan jihad, ia langsung berangkat, tidak ada pilihan lain baginya meskipun ketika itu dia akan menikmati malam pertamanya. Yang ketiga, ibrah yang dapat kita ambil adalah lebih baik terkenal di langit daripada terkenal di bumi. Julaibib bukanlah sahabat ternama, namanya tidak begitu populer bagi kita, dan memang banyak sahabat yang tidak kita kenal, namun mereka terkenal di langit. Saat Rasulullah wafat, ada sekitar 110.000 sahabat yang masih hidup ketika itu. Berapa di antara mereka yang kita kenal namanya? Nama Julaibib tidak begitu populer. Dalam sejumlah kitab sirah sahabat, biografinya tidak dibahas. Misalnya dalam Rijal Haulu Rasul yang ditulis Syekh Khalid Muhammad Khalid, tidak ada namanya di antara 60 sahabat yang beliau tulis. Kemudian dalam Muswar min Hayati Sahabat karya Syekh Abdurrahman Raf'at Al-Basyah yang berisi 60 sirah sahabat, tidak ada nama Julaibib di kitab tersebut. Namanya Julaibib baru kita dapati saat kita membaca sirah sahabat yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri yang berjudul Ashabur Rasul. Pada jilid terakhir dari 104 nama sahabat ada kisah Julaibib. Para sahabat yang tidak merasa kehilangan Julaibib usai perang di atas juga menunjukkan bahwa ia tidak terlalu dikenal di kalangan mereka. Namun ia terkenal di langit, populer di hadapan Allah hingga Rasulullah mempersaksikan Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Julaibib. Habib Salim As-Segaf Al-Jufri mengingatkan, lebih baik tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit daripada terkenal di bumi namun tidak terkenal di langit. Namun yang idealnya adalah kita populer di bumi karena kebaikan kita dan kita populer di langit karena amal-amal kita. Dikenal oleh banyak orang dan terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita senantiasa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Itu tadi sepenggal kisah dari salah seorang sahabat yang tidak begitu populer di dunia, tetapi dia begitu populer di akhirat atau populer di langit, dan bahkan dia dinikahkan oleh bidadari langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada kesempatan yang mulia ini, yaitu di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa memperbaiki amal-amal kita senantiasa memperbaiki perilaku-perilaku kita memperbaiki ucapan tutur kata kita. Jangan sampai karena ucapan dan tutur kata kita ada orang lain yang hatinya tersakiti, bahkan kita tanpa sengaja kita telah menyakitinya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk mengevaluasi muhasabah diri agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih dipertemukan di kesempatan yang akan datang. Bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.